Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa dapat menyampaikan tugas saya sekarang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Suaib. NPM saya 2025 02068. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya berasal dari kampung atau daerah Kalubibin, yang tepatnya Kabupaten Mamuju. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas 1 yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Furqon Mawardi SPDI MPI dalam mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Adapun subtemanya, yang pertama pengertian, tujuan, dan fungsi Islam. Yang kedua Islam, Islami Islam. C. Ruang lingkup ajaran Islam. Dan D. Karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi Islam. Pengertian Islam. Islam berasal dari kata aslamah yang berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun sesama makhluk. Islam disebut sebagai way of life karena tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga ekonomi sosial, pendidikan, dan moral manusia. Tujuan Islam, tujuan ajaran Islam adalah membimbing manusia menuju kehidupan yang damai, mewujudkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Fungsi Islam dalam kehidupan yaitu sebagai pedoman hidup, sebagai sumber nilai moral, mengatur kehidupan sosial, dan memberikan arah menuju keselamatan. Adapun yang kedua yaitu sumber ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam dalam bentuk AIK itu sumber ajaran Islam terdiri dari beberapa dasar utama, yaitu dasar utama Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum utama dan pedoman hidup manusia. Nah, hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan isi Al-Quran. Selain itu, terdapat ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Yang kedua itu qiyas, yaitu penetapan hukum melalui perbandingan atau analogi semua sumber. Ini menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga yaitu ruang lingkup ajaran Islam. Nah, ruang lingkup ajaran Islam memiliki ruang lingkup yang luas. Hubungan manusia dengan Tuhan dilakukan melalui ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan doa. Hubungan manusia dengan manusia, Islam mengajarkan kejujuran, saling menghormati, dan tolong-menolong. Hubungan manusia dengan alam, manusia sebagai khalifah wajib menjaga lingkungan dan tidak merusak alam, penciptaan, dan keselamatan. Islam menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan akan mempertanggungjawabkan amalnya di akhirat. Nah, yang keempat yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam antara lain yang bersifat universal, berlaku untuk semua manusia atau kalangan
tempat dimanapun berada. Nah, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat mudah tidak memberatkan, menyeluruh mencakup semua aspek kehidupan, yaitu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap. Nah, itulah keempat dari karakteristik Islam. Nah, adapun kesimpulannya dan penutupannya, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga pedoman dalam bersikap, bermasyarakat, dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam disebut sebagai way of life, karena memberikan arah hidup agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik maupun sosial, agar menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak baik. Itulah dia kesimpulan dari materi Islam kemuhammadiyaan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.